Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi optimisasi ekonomi mata kuliah ekonomi manajerial. Seperti kita tahu bahwa dalam ekonomi manajerial itu pengambilan keputusannya agar perusahaan mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Yang paling efisien itu berarti paling hemat gitu ya. Dalam bisnis, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Jadi bagaimana caranya supaya laba maksimal dan biaya seminim-minimnya. Optimisasi ekonomi merupakan suatu metode untuk memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Nanti akan diketahui kombinasi sumber daya yang hasilkan laba paling maksimal atau biaya yang paling minimal. Solusi optimal atau optimum merupakan solusi yang paling efisien bagi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum kita ke optimasi ekonomi, tahap yang pertama adalah Anda bisa menjelaskan hubungan antar variabel. Kemudian setelah Anda bisa menjelaskan hubungan antar variabel, kita akan menjelaskan pula hubungan antara nilai total, nilai rata-rata, dan nilai marginal, baik untuk penerimaan, biaya, maupun laba. Oke, kita mulai yang pertama, metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Dalam bentuk persamaan, kita bisa menentukan solusi optimal dari suatu masalah. Dalam menggambarkan suatu hubungan ekonomi, kita bisa menggambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, maupun grafik. Contoh yang pertama, hubungan antara penerimaan total dan penerimaan total atau total revenue ya dan permintaan barang dan jasa atau Q adalah dijelaskan dengan fungsi sebagai berikut. TR total revenue sama dengan 100 Q min 10 Q kuadrat. Ini adalah contoh persamaan. Kemudian Anda diminta untuk menggambarkan dalam bentuk grafik dan tabel. Kita akan mencoba menggambar, membuat tabelnya, membuat schedule, dan membuat grafiknya. Misal, dari persamaan yang tadi, TR sama dengan 100 Q min 10 Q kuadrat. Kita buat schedule-nya. Schedule itu penjadwalan ya. Jadi, kalau Q-nya 0, TR-nya berapa. Kalau Q-nya 1, TR-nya berapa gitu. Ini Q-nya Q ya. Ini TR tadi persamaannya adalah 100 Q min 10 Q kuadrat. Jika Q sama dengan 0, maka TR sama dengan 100 kali Q min 10 Q kuadrat. 100 kali 0 min 10 kali 0. Jika Q-nya 0, TR-nya sama dengan 0. Ya. Jika Q-nya 1, TR sama dengan 100, Q-nya diganti 1. 100 kali 1 min 10 kali 1 kuadrat sama dengan 100 min 10 ya, karena 1 kuadrat sama dengan 1, jadi 10 kali 1 sama dengan 10 sama dengan 90. Jadi kalau Q-nya 1, TR-nya sama dengan 90. Kalau Q-nya 2, TR sama dengan 100 kali 2 ya, min 10 kali 2 kuadrat. 100 kali 2 sama dengan 200. 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi 200 kurangi 40, 160. Jika Q-nya 3, TR-nya sama dengan 100 kali 3, min 10 kali 3 kuadrat sama dengan 300, min 90 sama dengan 210. Dengan cara yang sama, Anda bisa mencari TR jika Q-nya sama dengan 4, Q-nya sama dengan 5, dan Q-nya sama dengan 6. Ya. Kemudian setelah ada schedule, kemudian kita akan membuat grafik. Nah, ini grafiknya. Perhatikan dalam membuat grafik pada persamaan ekonomi, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu yang horizontal, sumbu yang mendatar itu selalu Q. Q itu kuantitas, selalu kuantitas. Titik 0 ada di sini. Ini adalah pertemuan dari 0-nya Q dan 0-nya P. Kalau yang mendatar atau yang horizontal tadi adalah Q, yang vertikal selalu harga atau P.
Di sini harga atau duitnya itu adalah TR ya. Jadi Q-nya di sini, P-nya di sini. Oke. Tadi kita tahu kalau Q-nya 0 ya. Kalau Q-nya 0, maka TR sama dengan 0. Kalau Q-nya 1, TR sama dengan 90. Kalau Q-nya 2, TR sama dengan 160. Jadi kita buat grafiknya begini. Kalau Q-nya 0, maka TR sama dengan 0. Ini TR-nya 0. Kalau Q-nya 1, TR-nya sama dengan 90. Jadi di sini 90-nya. Kalau Q-nya 2, maka TR-nya sama dengan 160, di atasnya 150 ya. Kalau Q-nya 3, ini 210. Kalau Q-nya 4, 240 dan seterusnya. Ingat, kalau membuat grafik, selain letak sumbunya yang mendatar adalah Q, yang berdiri atau yang vertikal adalah price-nya, Anda juga harus menggunakan skala yang benar. Jadi dari 0 ke 1, misalkan Anda membuat jaraknya 2 cm, maka 0 ke 1 ini kan naik 1. Maka di sini nggak boleh langsung 5, nggak boleh. Harus naik 1 juga, jadi 2, 3. Dengan jarak yang sama. Loh, di sini kok 1, sini kok 50? Tidak apa-apa, yang penting satu ruas ini skalanya sama. 0 ke 50 ke 100 ke 150 ke 200, jaraknya 50 dengan jarak yang sama. Oke, kita lihat grafiknya melengkung. Setelah kita tahu di sini Q-nya 1, TR-nya 90, Q-nya 2, TR-nya 160, Q-nya 3, TR-nya 210, Q-nya 4, TR-nya 240, Q-nya 5, TR-nya 250, Q-nya 6, TR-nya 240. Kemudian kita sambung. Dalam persamaan ekonomi tidak ada grafik yang seperti ini. Nah, ini tidak ada. Kenapa? Karena grafiknya selalu berbentuk parabola, melengkung. Artinya apa? Artinya bahwa dalam persamaan ekonomi itu dipengaruhi oleh banyak hal, tidak pasti lurus seperti ini ya. Ini salah, yang bentuknya parabola. Nanti Anda akan menemukan grafik yang bentuknya seperti ini juga, mungkin parabola terbalik atau parabola yang begini. Yang pasti tidak ada grafik yang tegak lurus, tidak ada. Yang ada bentuknya seperti parabola. Ingat, yang horizontal itu Q, yang vertikal itu adalah P. Sekarang kita akan mempelajari hubungan nilai total, nilai rata-rata, dan nilai marginal. Ya, hubungan nilai total, nilai rata-rata, dan nilai marginal ini sangat penting dalam optimisasi ekonomi. Kita ambil contoh total cost atau biaya total. Total cost atau biaya total merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi sejumlah output. Total cost itu terdiri dari biaya tetap total dan biaya variabel. Ya. Kalau saya tuliskan TC sama atau total cost itu semua biaya dalam memproduksi sejumlah unit. Misalkan 1 unit itu biayanya adalah Rp100. Kemudian saya memproduksi sebanyak 100 unit, maka total cost adalah 100 unit, Rp100 dikali 100 unit. TC sama dengan biaya per item kali kuantitas produksi. TC sama dengan AC kali Q. Dan TC juga merupakan perpaduan antara biaya tetap total dan biaya variabel total. Itu bukan biaya tetap variabel ya, tapi biaya variabel total. Jadi TC adalah total fixed cost atau biaya tetap total dan total variable cost atau biaya variabel total. Biaya rata-rata adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu output. AC sama dengan TC per Q. Jadi kalau misalkan saya balik, saya total biaya saya adalah 10.000.
sedangkan produksinya adalah 100 unit, maka produksi rata-ratanya adalah 100.000 per 100 unit gitu ya. Average fixed cost adalah total fixed cost per key. Average fixed cost adalah average biaya tetap rata-rata. Average variable cost adalah total variable cost per key, yaitu total biaya variabel dibagi dengan kuantitas produksi. Maka AC sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Kemudian marginal cost adalah tambahan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat penambahan satu output. MC, marginal cost, sama dengan penambahan TC atau delta TC dikurangi dengan delta Q. Nanti kita jelaskan dengan contoh soal. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari atau menjelaskan hubungan antara nilai total, nilai rata-rata dengan nilai marginal. TC tadi TC sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost ya. Kemudian AC sama dengan total cost dibagi kuantitas produksi. AC kemudian total average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi Q ya. Average variable cost sama dengan total variable cost dibagi Q, sehingga AC sama dengan, kalau total cost-nya sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, kalau average cost-nya sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Oke, jelas ya. Kemudian kita jelaskan hubungan antara TC, AC, dan MC. Jika saya mempunyai schedule seperti ini, Q-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, TC-nya 20, 140, 160, 180, 120, 240 sama 480. Berapakah AC dan MC-nya? Nanti kita buat grafik sekalian. Oke. Mungkin Anda bertanya, "Loh Bu, ini Q-nya 0 kok TC-nya 20. Ini apa?" gitu ya. Tadi dikatakan bahwa TC sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Ketika perusahaan tidak memproduksi atau Q-nya 0, maka ada biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya tetap. Contohnya apa? Contohnya sewa gedung, pembelian alat. Meskipun perusahaan belum memproduksi, tapi sudah membeli alat, sudah menyewa gedung, jadi ada biaya yang dikeluarkan. Oke. Kemudian AC, di sini AC sama dengan total cost per Q. Kalau Q-nya 0, maka AC average cost sama dengan 20 dibagi 0. Jadi masih belum ada. MC delta TC per delta Q. Delta itu selisih ya. Jadi di sini masih yang pertama, jadi belum ada selisihnya. Jadi masih 0 semuanya. Kalau Q-nya 1, maka AC sama dengan TC 140 dibagi dengan 1. Maka AC-nya sama dengan 140. Kemudian marginal cost-nya atau MC-nya delta TC. Dari kesini ke sini naik berapa? Naik 120. Dari 0 ke 1 naik berapa? Naik 1. Jadi delta TC-nya adalah selisih antara dari 20 ke 140 atau 140 dikurangi 20 sama dengan 120. Delta Q-nya adalah selisih dari 0 ke 1 atau 1 dikurangi dengan 0 sama dengan 1. Maka MC-nya sama dengan 120. Sekarang yang kedua, jika Q-nya sama dengan 0, TC-nya sama dengan 160. Maka average cost-nya adalah TC, yaitu 160 dibagi dengan Q, bagi 2. Ya, sama dengan 80. Oke. MC-nya dari 140 ke 160 naik berapa? Naik 20. Nah, atau 160 dikurangi 140.
Kemudian Q-nya dari 1 ke 2 naik berapa? Naik 1. Atau 2 kurangi 1 sama dengan 1. Jadi MC-nya ketika Q sama dengan 2 adalah 20. Kemudian yang ketiga, jika Q-nya 3, TC-nya 180, maka AC-nya sama dengan 180 dibagi 3. Sama dengan 60. Oke. MC-nya delta TC dari sini ke sini naiknya 20. Dibagi dari 2 ke 3 naiknya 1 sama dengan 20. Ya. Kemudian yang keempat, berarti AC-nya sama dengan 240 dibagi 4 sama dengan 60. Oke. MC-nya dari sini ke sini naik berapa? Naik 60. Dikurangi dari sini ke sini naik berapa? Naik 1 sama dengan 60. Untuk Q sama dengan 5, TC-nya 480. Jadi AC-nya adalah 480 dibagi 5 sama dengan 96. MC-nya dari sini ke sini naik berapa? Naik 240 dibagi 1 sama dengan 240. Oke, paham ya? Caranya mudah. Sekarang kita membuat grafik. Ini saya bedakan antara grafiknya nilai total dengan grafiknya MC dan AC ya. Kita tulis dulu grafiknya TC, kita gambar dulu. Seperti biasa, di sini adalah Q-nya, ini adalah harganya, P-nya ya. Di sini P-nya adalah TC. Ketika Q sama dengan 0, ini ketika Q sama dengan 0, maka TC sebesar 20 ada di sini. Oke, 20. Ketika Q sama dengan 1, TC-nya 140. Ini Q-nya 1, TC-nya 140, kira-kira di sini. Ketika Q sama dengan 2, TC-nya 160. Ketika Q sama dengan 3, TC-nya 180. Ketika Q sama dengan 4, TC-nya sama dengan 240. Ketika Q sama dengan 5, TC-nya 480. Kita buat aja di sini ya. Kemudian kita gabung. Ini adalah grafiknya TC. Sekarang kita buat grafiknya average cost dan marginal cost. Average cost-nya dulu ya. Ketika Q sama dengan 1, average cost-nya adalah 140. Ada di sini. Ketika Q sama dengan 0 ya. Ketika Q sama dengan 2, average cost-nya adalah 80. Ketika Q sama dengan 3, average cost-nya ada 60. Nah, ini Q-nya 3, average cost-nya 60. 3 sama 60. Oke. Ketika Q sama dengan 4, average cost-nya adalah 60 juga. Ketika Q sama dengan 5, average cost-nya 96. Oke. Kemudian kita gabung grafiknya. Ini average cost. Sekarang kita ke marginal cost. Ingat, marginal itu delta. Jadi, penulisannya itu di antara. Tidak tepat di angka 1, tidak tepat di angka 2, tapi di antara. Oke. Ini berarti di antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 ada MC sebanyak atau sebesar 120. Nah, kemudian di antara 1 dan 2 ada MC sebesar 20. Di antara 1 dan 2 MC-nya 20. Kemudian di antara 2 dan 3 MC-nya juga 20. MC-nya 20. Di antara 3 dan 4, MC-nya 60. Di
di antara 4 dan 5, MJ-nya 240. Kemudian kita buat grafiknya. Ini MJ. Nah, ini adalah penampakan schedule kita dan grafiknya.